Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dispersion strengthening. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian. Pada part 1 ini atau bagian pertama, kita akan bahas hal-hal yang terkait atau menjadi fondasi tentang dispersion strengthening. Pada part kedua, kita akan memasuki inti dari dispersion strengthening. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, siswa dapat menjelaskan secara tulis apa yang dimaksud dengan allotropik atau polymorphic, B. Matrix dan precipitate, C. Inner metallic compound, D. Stoichiometric intermetallic compound, E. Non-stoichiometric intermetallic compound. Yang kedua, menjelaskan secara tertulis apa yang dimaksud dengan eutectic alloy beserta ilustrasinya pada paduan PPSN atau timah hitam, timah putih. Material-material yang memiliki lebih dari satu crystal structure dinamakan sebagai allotropik atau polymorphic. Walaupun terkadang istilah allotropi biasanya diperuntukkan untuk elemen-elemen murni atau pure elemen, sedangkan istilah polymorphis digunakan untuk compound atau senyawa. Beberapa logam, misal iron atau besi dan titanium, memiliki lebih dari satu struktur kristal. Misalnya pada temperatur ruangan, besi memiliki struktur BCC. Akan tetapi pada temperatur yang tinggi, besi bertransformasi ke struktur FCC. Transformasi tersebut akan menghasilkan perubahan dalam properti material dan membentuk atau menjadi dasar bagi pelakuan panas atau heat treatment dari baja dan alloy-alloy yang lain. Banyak sekali material teknik yang terdiri atau memiliki lebih dari satu fase. Dan kebanyakan material tersebut didesain untuk memberikan strength yang telah diimprove atau strength yang lebih tinggi. Pada paduan-paduan yang telah dilakukan mekanisme dispersion strengthen atau penguatan dispersi, partikel kecil dari satu fase biasanya lebih kuat dan lebih keras. Yang kemudian digabung terhadap suatu fase kedua atau second phase yang
memiliki properti lebih lemah, tetapi lebih ductile atau lebih lunak. Fase yang lebih lunak tersebut secara kontinu ada dalam konsentrasi atau jumlah yang lebih besar dan disebut sebagai matriks. Sedangkan fase penguatnya atau hard strengthening phase biasa disebut dengan istilah dispersed phase atau precipitate. Dalam beberapa kasus, suatu fase atau sejumlah mixture dari fase atau gabungan fase-fase bisa saja memiliki beberapa karakteristik. Fase gabungan tersebut atau phase mixture tersebut biasanya dikenal sebagai microconstituent atau mikrokonstituen. Agar bisa dilakukan mekanisme penguatan dispersi, precipitate-nya haruslah cukup kecil konsentrasinya agar memberikan hambatan yang cukup efektif terhadap pergerakan dislokasi. Sehingga mekanisme strengthening-nya bisa memungkinkan. Dalam banyak alloy, dispersion strengthening dihasilkan melalui transformasi fase. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan berkonsentrasi pada transformasi solid, dengan mana suatu liquid membeku atau memadat sehingga secara simultan membentuk dua fase solid. Hal tersebut dikenal dengan term atau istilah eutectic reaction atau reaksi eutectic. Dan umumnya sangatlah penting dalam besi cor dan berbagai alloy dari aluminium. Gambar berikut mengilustrasikan guideline atau pertimbangan yang efektif bagi mekanisme dispersion strengthening. Gambar A menunjukkan bahwa precipitate haruslah memiliki properti keras dan discontinue. Di sini ada yang bersifat good dan poor, maksudnya adalah bahwa kalau dia atau precipitate-nya dia
tidak kontinu atau discontinuous, maka akan dengan mudah membatasi pergerakan dislokasi. Gambar B precipitate atau partikel-partikel precipitate haruslah berukuran kecil dan dalam jumlah yang banyak. Di sini dibandingkan kondisi yang baik dan kondisi yang jelek atau yang kurang, poor. Kemudian gambar yang C, precipitate haruslah berbentuk bulat. Jadi partikelnya harusnya berbentuk bulat daripada berbentuk tajam-tajam. Sini juga dibandingkan antara kondisi yang baik dan kondisi yang kurang baik, atau good and poor. Terus yang keempat atau bagian D, menunjukkan bahwa semakin banyak dari precipitate atau konsentrasi precipitate yang digabungkan dalam matriknya, maka akan menaikkan strengtheningnya atau kekuatannya. Jadi di sini bulatan-bulatan ini merupakan precipitate, sedangkan yang kosong merupakan matriknya. Term yang lain yang berkaitan dengan dispersion strengthening adalah intermetallic compounds. Suatu intermetallic compound mengandung 2 atau lebih elemen-elemen metalik atau logam, sehingga menghasilkan suatu fase baru dengan properti kristal struktur dan komposisinya sendiri. Intermetallic compound atau senyawa intermetalik seringkali atau selalu bersifat sangat keras dan sangat ketas, atau very hard and brittle. Intermetallic atau intermetallic compound untuk bahan keramik memiliki kesamaan istilah dan kesamaan properti mekanik. Ketertarikan kita terhadap intermekanik pertama adalah seringkali paduan yang telah dilakukan mekanisme dispersion strengthening mengandung inner metallic compound ini sebagai precipitate-nya. Yang kedua, banyak sekali dari inner metallic compound ini sebagai matriknya diteliti dan dibangun atau dibuat untuk
aplikasi-aplikasi pada high temperature. Berikut diberikan tabel properti beberapa inner metallic compound atau senyawa inner metallic. Di sini ada FeAl, ada nikel aluminium NiAl, ada Ni3Al, ada titanium aluminium, ada titanium aluminium Ti3Al, dan ada molybdenum di silicide. Sini kristal strukturnya untuk FeAl tersusun dengan struktur kisar BCC. Untuk NiAl tersusun dengan FCC. Begitu juga Ni3Al tersusun sebagai kristal struktur FCC. Untuk TiAl tersusun atau mempunyai susunan kristal struktur tetragonal. Untuk Ti3Al memiliki struktur kristal HCP, dan molybdenum disilicide atau MoSi2 memiliki struktur tetragonal. Sini juga diberikan melting temperature-nya atau temperatur didihnya dan densitasnya, juga modulus Young-nya dalam satuan gigapascal. Selanjutnya, term yang berkaitan erat dengan dispersion strengthening adalah stoichiometric inner metallic compound yang memiliki komposisi kimia yang tetap. Baja seringkali dikuatkan oleh stoichiometric compound, yakni iron carbide atau Fe3C. Di mana Fe3C ini memiliki rasio yang tetap, yakni 3 atom iron atau besi, 3 atom Fe, dan 1 atom karbon. Stoichiometric inner metallic compound dinyatakan dalam diagram fase melalui sebuah garis vertikal. Seperti pada gambar A di bawah ini, garis hitam vertikal ini merepresentasikan stoichiometric inner metallic compound. Gambar yang A ini merupakan diagram fase aluminium antimoni, di mana yang menjadi sumbu X-nya adalah persen berat antimoni atau persen dari precipitate-nya, dan yang menjadi sumbu Y adalah temperatur. Terus gambar selanjutnya adalah yang B, menunjukkan
lawan dari stoichiometric inner metallic compound yang dikenal sebagai non-stoichiometric inner metallic compound, di mana memiliki atau tidak memiliki rasio yang tetap. Terkadang seringkali non-stoichiometric intermetallic compound ini dikenal orang sebagai intermediate solid solution. Di sini diperlihatkan pada gambar B di bawah bahwa dalam sistem molybdenum rhodium, fase gamma, daerah yang diarsir berwarna merah, fase gamma, merupakan non-stoichiometric inner metallic compound. Karena atom-atom molybdenum rhodium rasionya tidak fix. Di sini terlihat bahwa fase gamma mengandung atau memiliki kandungan yang berkisar dari 45% weight sampai dengan 83% weight rhodium pada temperatur 1600 derajat Celcius. Gambar berikut menunjukkan cuplikan dari diagram fase dengan komposisi three-phase atau diagram fase yang melibatkan 3 buah fase. Di mana di sini yang paling penting untuk reaksi 3 fase atau three-phase reaction dalam diagram fase biner. Di sini terdapat 5 reaksi penting. Pertama adalah eutectic, di mana disimbolkan secara matematik sebagai L berubah secara kimia menjadi alpha plus beta, di mana alpha dan beta ini merupakan solid solution. Jadi L liquid berubah menjadi 2 buah fase alpha dan beta. Untuk memahami ini, pertama adalah kita harus fokus pada garis horizontal. Garis horizontal. Terus kita lihat bagian atas. Di situ ada L. Dan kemudian kita lihat bagian bawah ada alpha plus beta. Sehingga dari gambar tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa reaksi yang terjadi di titik potong antara L alpha plus beta merupakan reaksi eutectic. Kemudian untuk reaksi peritektik disimbolkan secara matematik sebagai alpha plus L, atau secara kimia alpha plus L menjadi atau berubah menjadi beta. Ini juga sama. Pertama fokus terhadap garis horizontal, kemudian lihat ke atas, situ terdapat alpha plus L, lihat ke bawah terdapat beta. Jadi secara bahasa jumlah dari
suatu padatan alfa dan cairannya atau liquid pastilah berubah menjadi suatu solid beta. Reaksi seperti ini dinamakan sebagai reaksi peritektik. Untuk yang monotektik, dari L1 berubah menjadi L2 plus alfa. Karakteristiknya biasanya ada miscibility gap. Sini seperti biasa kita fokus pada garis horizontal, terus mencari titik di antara atau titik tengah di antara garis yang ada pada garis horizontal tersebut. Lihat ke atas dan lihat ke bawah. Lihat ke atas ada L1, di bawahnya ada L2 plus alfa. Sehingga dengan ada miscibility gap, maka bisa dipastikan bahwa reaksinya adalah monotektik. Terus ada reaksi eutectoid. Reaksi eutectoid merupakan reaksi bersifat solid. Dari suatu solid atau padatan berubah menjadi dua fase solid, yakni alfa plus beta. Kalau untuk eutectic, dari liquid menjadi dua fase solid. Kalau untuk eutectoid, dari satu fase padat atau solid menjadi dua fase solid. Begitu juga dengan peritektoid, merupakan atau ada kaitannya dengan peritektik. Kalau untuk peritektoid, dua buah fase berubah menjadi satu fase. Sedangkan untuk peritektik, campuran antara padat dan cair pasti berubah menjadi satu buah fase padat atau solid. Sebagai aplikasinya diberikan ilustrasi tentang bagaimana menentukan reaksi tiga fase tersebut atau mengidentifikasi three-phase reaction. Di sini terlihat pada gambar sebelah kanan diberikan diagram fase di mana yang harus dihitungkan adalah reaksi tiga fase apa saja yang terjadi pada diagram fase tersebut. Untuk menjawabnya, seperti telah dikemukakan tadi, pertama kita fokus pada garis horizontal. Di sini terlihat bahwa garis-garis horizontal yang dimaksud adalah garis 1150 derajat Celcius, garis 920 derajat Celcius, terus garis 750 derajat Celcius, garis 450 derajat Celcius, dan garis 300 derajat Celcius. Mari kita amati satu-satu. Pada garis horizontal 1150 derajat Celcius, di sini ada tulisan 15, maksudnya tidak lain adalah 15% komposisi dari B atau precipitate yang ditambahkan terhadap matriknya.
Berarti kondisi 15% ini merupakan kondisi keseimbangan pada suhu 1150 derajat Celcius. Kemudian kita lihat ke atas, terdapat delta plus L, dan kita lihat ke bawah terdapat gamma. Sehingga kita tuliskan delta plus gamma berubah menjadi delta plus L berubah menjadi gamma. Maka kita simpulkan bahwa reaksi tersebut adalah suatu reaksi peritektik, karena terdapat campuran antara fase padat atau solid delta dengan liquidnya dan menghasilkan suatu solid phase gamma. Terus pada temperatur 920 derajat Celcius, di sini terlihat kita fokus pada garis horizontal, terus kita ambil titik tengah yang merupakan perpotongan, atau titik titik potong yang berada pada garis horizontal tersebut. Kita lihat di sini ada nilai 40, berarti 40% precipitate yang ditambahkan terhadap matrixnya. Kita lihat ke atas ada L1 dan ke bawah ada gamma plus L2. Kita tuliskan dan kita lihat bahwa di sini ada miscibility gap. Sehingga kalau seperti itu, maka kita simpulkan bahwa reaksinya merupakan monotektik. Terus selanjutnya pada temperatur 350 derajat Celcius, kita ambil titik potongnya di antara yang ada di tengah-tengah atau yang ada di antara yang merupakan titik potong. Maka kita lihat ke atas ada L2 dan kita ke bawah, lihat ke bawah ada gamma plus beta. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa reaksinya berupa eutektik. Kenapa eutektik? Karena dicirikan oleh ada liquid. Sedangkan untuk yang garis horizontal 450, kita lihat ke atas ada gamma dan kita lihat ke bawah ada alpha plus beta. Semuanya berupa solid hasilnya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa reaksinya bersifat eutektoid. Terus pada garis horizontal 300 derajat Celcius, kita amati titik perpotongan di tengahnya. Terus kita lihat ke atas alpha plus beta dan ke bawah adalah mu. Maka reaksinya bersifat peritektoid, karena semuanya juga atau semua fasenya bersifat solid. Selanjutnya, hal yang terkait erat dengan dispersion strengthening adalah eutectic alloy atau paduan eutectic, di mana di sini pada gambar sebelah kanan diberikan ilustrasi tentang solidification dan microstructure dari eutectic alloy Pb 61,9% Sn. Pb ini merupakan timah hitam dan Sn merupakan timah putih. Jadi diagram pasi ini merupakan alloy dari timah
hitam atau lumbung Pb dengan precipitate-nya adalah timah putih yaitu Sn atau sten, di mana yang menjadi pusat perhatian kita di titik tengah dari garis horizontal ini yang warna hitam. Sip tercatat 61,9% berat dari Sn atau timah putih. Di sini sesuai dengan reaksi teknik diberikan reaksi bahwa L pada komposisi 61,9% Sn pastilah berubah menjadi fase alfa dan fase beta. Komposisi alfa adalah 19% Sn dan beta mengandung 97,5% Sn. Reaksi ini bisa terjadi pada temperatur 183 derajat Celcius. Kemudian dalam sistem timah hitam dan timah putih ini, alfa solid dan beta solid itu fase alfa dan fase beta tumbuh atau terbentuk menjadi solid dari fase liquid dalam bentuk lamelar atau pipih. Kita lihat di sini pada gambar bagian atas, awalnya di posisi 61,9%, bahwa pertumbuhannya pada gambar bulatan atas di sini bagian yang abu-abu atau yang diarsir abu-abu adalah fase liquid dengan komposisi 61,9% Sn atau timah putih atau stanum. Dan yang menjadi butiran-butiran ini atau butiran lamelar ini terdiri dari alfa dan beta, di mana alfa komposisinya 19% dan beta 97,5%. Kemudian jika suhunya turun dari 183 derajat Celcius, maka nantinya ditunjukkan oleh gambar bulatan yang berwarna kuning merah ini, di mana yang kuning adalah lapisan pipih dari alfa dan yang merah adalah dari beta. Sedangkan untuk gambar 11.10 di sini ditunjukkan kurva pendinginan atau cooling curve untuk paduan eutektik
Mana di sini terlihat bahwa dimulai dari atas 300 derajat Celcius turun sampai ke 183 derajat Celcius dan kemudian turun lagi. Satu hal yang pasti adalah produk dari reaksi eutektik pastilah memiliki dua fase solid, dan dua fase solid itu dinamakan sebagai eutectic microconstituent. Selanjutnya, gambar sebelah kanan bawah adalah foto yang merupakan pertumbuhan lamelar dan distribusinya dari sistem lead dan pin atau timah hitam dan timah putih eutektik, yang gambar B merupakan photomicrograph dari microconstituent eutektik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam membahas topik dispersion strengthening bagian pertama. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.